Hi, hello there. I'm Hagai. Welcome to this lesson. Akhir-akhir ini di daerah saya sering turun hujan dan juga cuaca pun terasa dingin. Bagaimana di daerah kalian? Apakah sama dengan daerah saya ini? Karena sering turun hujan, saya jadi kepikiran untuk membahas idiom yang di dalamnya terdapat kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Apakah kamu sudah tahu apa itu idiom? Idiom adalah suatu ekspresi yang kita ekspresikan atau ungkapan yang kita ungkapkan melalui kata-kata. Ingat, arti atau makna dari sebuah idiom tidak bisa kita artikan atau maknai secara kata per kata. Arti atau makna dari sebuah idiom bisa kita ketahui melalui kebiasaan, yaitu bagaimana native English speaker menggunakan idiom tersebut di kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin ada yang belum tahu, native English speaker adalah orang-orang yang bahasa Inggris adalah bahasa asli mereka. Penting untuk kita belajar idiom karena bisa membuat skill bahasa Inggris kita semakin meningkat. Oke, tanpa banyak bicara, mari langsung kita mulai saja. Tapi sebelum itu, karena channel saya ini masih dalam proses pembangunan, jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe and like channel saya ini. Dan bila ada saran atau komen, silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama, under the weather. Nice, right? If you're feeling a bit under the weather, stop by D105, the student health. Apakah under the weather artinya di bawah cuaca? Tentu tidak. Under the weather artinya merasa tidak enak badan. Khususnya tidak enak badan karena pilek, flu, batuk, demam, dan sebagainya. Contoh, I have been feeling under the weather this week. Saya merasa tidak enak badan minggu ini. Johnny didn't go to the park with his friends because he was feeling under the weather. Johnny tidak pergi ke taman bersama teman-temannya karena merasa tidak enak badan. Are you feeling under the weather today? Apakah kamu merasa tidak enak badan hari ini? Yang kedua, save for a rainy day. We can count to 10, we can save for a rainy day, we can hold our horses. Apakah save for a rainy day artinya menyimpan untuk hari hujan? Tentu tidak. Save for a rainy day artinya menyisihkan atau menabungkan uang untuk biaya tak terduga di kemudian hari. Contoh, I save some of my allowance into a piggy bank to save for a rainy day. Saya menyimpan sebagian dari uang saku saya ke dalam celengan untuk ditabung sebagai biaya tak terduga. The surgery was expensive, but luckily I could pay for it with the money I have been saving for a rainy day. Operasinya mahal, tapi untungnya aku bisa membayarnya dengan uang yang aku tabung untuk biaya tak terduga. Yang ketiga, rain on someone's parade. Please continue to make notes. Don't let me rain on your parade. If, however, you are spending hours and hours making notes and you're not really getting the results that... Rain on someone's parade artinya merusak kebahagiaan atau rencana seseorang. Kalian ganti saja kata someone dengan nama orang yang kalian maksud. Contoh, I didn't want to rain on Rina's parade by telling her I couldn't go to her birthday party. Aku tidak ingin merusak acara Rina dengan memberitahunya bahwa aku tidak bisa menghadiri pesta ulang tahunnya. I don't mean to rain on Johnny's parade, but I have some bad news for him. Aku tidak bermaksud merusak kebahagiaan Johnny, tapi aku punya berita buruk untuknya. Yang keempat, chase rainbows. When it's there and take it. Don't try and chase rainbows. Just get the basics right. Chase rainbows artinya mencoba sesuatu atau mengejar sesuatu yang tidak mungkin. Contoh, trying to learn a new language in less than a week is chasing rainbows. Mencoba mempelajari bahasa baru dalam waktu kurang dari 1 minggu adalah tidak mungkin. Ini maksudnya tidak mungkin bisa pandai atau jago jika belajar bahasa baru hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. I know you want to become an actor, but I think you should stop chasing rainbows and get an office job. Aku tahu kamu ingin menjadi seorang aktor, tapi menurutku kamu harus berhenti mengejar sesuatu yang tidak mungkin
dan mencari pekerjaan kantoran. Yang kelima, steal someone's thunder. I'm like, I'm seriously not trying to steal your thunder right now. Steal someone's thunder artinya mengambil perhatian yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Contoh, Johnny mencintai Rina dan Johnny ingin menyatakan perasaannya kepada Rina. Ketika Johnny hendak akan menghampiri Rina dan berbicara dengannya, tiba-tiba Budi datang dan langsung mengatakan bahwa dia mencintai Rina. Lalu Rina pun menerima cintanya Budi. Perhatian yang seharusnya diperoleh oleh Johnny diambil oleh Budi. Contoh kalimat, Johnny wants to confess his love to Rina, but Budi steals Rina's thunder. Johnny ingin menyatakan cintanya kepada Rina, tapi Budi mencuri perhatian Rina. Dora didn't announce the news because her friend was getting married and Dora didn't want to steal the thunder. Dora tidak mengumumkan kabar tersebut karena temannya akan menikah dan Dora tidak ingin mencuri perhatian. Yang keenam, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining, but try telling that to those who suffered the most. Every cloud has a silver lining artinya dalam setiap situasi atau keadaan yang buruk, pasti ada hal baik di dalamnya. Contoh, even though I missed the school trip, I can spend the all day with grandma. Every cloud has a silver lining. Meskipun aku melewatkan piknik sekolah, aku bisa menghabiskan sepanjang hari bersama nenek. Dalam setiap situasi atau keadaan yang buruk, pasti ada hal baik di dalamnya. I assert Rina that every cloud has a silver lining. Aku meyakinkan Rina bahwa dalam setiap situasi atau keadaan yang buruk, pasti ada hal baik di dalamnya. Yang ketujuh, break the ice. That's from Shakespeare. Break the ice in a pickle. Apakah idiom break the ice artinya memecahkan es untuk membuat es teh manis? Tentu tidak. Break the ice artinya melakukan sesuatu yang membuat orang lain menjadi nyaman. Contoh, hari ini adalah hari pertama kamu masuk sekolah dan bertemu teman-teman baru. Pastinya kamu sedikit merasa gugup dan agak malu. Lalu saat masuk ke kelas, seorang guru melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa nyaman dan tidak merasa gugup lagi. Contoh kalimat, when I saw the new kid looking nervous, I told a joke to break the ice. Saat aku melihat anak baru terlihat gugup, aku menceritakan lelucon untuk membuatnya menjadi nyaman. Games are a great way to break the ice in class. Permainan adalah cara yang bagus untuk membuat suasana nyaman di kelas. Yang kedelapan, get wind of something. You heard they were shopping? I got wind of it. I'm gonna get wind of anything. Just aim your ass in another direction. Get wind of something artinya mengetahui suatu rahasia yang seharusnya kamu tidak tahu. Kata something ini bisa kalian ganti dengan sesuatu yang kalian maksud. Contoh, I don't want my colleagues to get wind of the fact that I'm leaving. Aku tidak ingin rekan-rekanku mengetahui fakta bahwa aku pergi. The fact, fakta. Newspaper reporters seem to always get wind of the biggest stories before anyone else. Reporter surat kabar sepertinya selalu mengetahui berita terbesar sebelum orang lain. The biggest stories, berita terbesar. Yang kesembilan, put on ice. After the stock market crash, the company's expansion plans were put on ice. Put on ice artinya menunggu sebentar sebelum melakukan sesuatu. Put on ice bisa kita artikan dibekukan. Contoh, the deal was put on ice for 3 weeks. Kesepakatan itu menunggu sebentar selama 3 minggu. Maksudnya, kesepakatan dibekukan selama 3 minggu sebelum kesepakatan itu dilakukan. What happened to the road repairs? Have they been put on ice again? Apa yang terjadi dengan perbaikan jalan? Apakah mereka menunggu sebentar lagi? Yang ke-10, calm before the storm. The calm before the storm describes a peaceful moment, before something
crazy is about to happen or before things get really busy. Calm before the storm artinya keadaan atau situasi yang tenang dan damai sebelum keadaan atau situasi yang buruk terjadi. Contoh, things are calm at the moment, but I think this is probably calm before the storm. Segalanya tenang saat ini, tapi menurut saya ini mungkin ketenangan sebelum hal buruk terjadi. Sunday was the calm day before the storm. Hari Minggu adalah hari yang tenang sebelum keadaan buruk terjadi. Misalnya, ini misalnya ya, kalian merasa hari Minggu adalah hari yang tenang sebelum hari banyak tekanan terjadi, yaitu hari Senin. Setelah kamu melihat video ini, pastinya kamu sudah mengetahui 10 idiom berikut ini. Under the weather, save for a rainy day, rain on someone's parade, chase rainbows, steal someone's thunder, every cloud has a silver lining, break the ice, get wind of something, put on ice, calm before the storm. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!